Selamat pagi anak ibu semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Baiklah anak ibu yang terkasih, sebelum kita masuk dalam materi kebijakan Salomo, terlebih dahulu kita buka dengan berdoa. Baik anak ibu yang baik, silakan ambil sikap berdoa yang baik, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, bantulah kami supaya kami sungguh-sungguh mengerti kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu, sehingga kami mampu bersikap dan bertindak bijaksana demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak ibu, sebelum kita masuk pada materi kita tentang Raja Salomo yang bijaksana, di sini ibu membuat beberapa tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian bijaksana. Yang kedua, menjelaskan makna bijaksana di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, mengenal tokoh Salomo yang bijaksana dan menceritakan kisah Raja Salomo yang bijaksana. Baik anak ibu, perhatikan pada slide berikut ini tentang kebijaksanaan Salomo. Kebijaksanaan Salomo ini dapat kita baca dalam kitab suci 1 Raja 3 ayat 1 dan sampai dengan 28. Ibu ulangin, 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai dengan 28. Dalam kitab tersebut dikatakan, setelah Daud meninggal, anaknya yang bernama Salomo menduduki tahta kerajaan Israel. Ia mengasihi dan setia kepada Tuhan dan menuruti nasihat-nasihat ayahnya. Dalam kitab tersebut dikatakan Salomo adalah seorang yang bijaksana. Dan pada suatu malam di Gideon, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpinya. Sabda Tuhan kepadanya, "Mintalah apa yang engkau kehendaki." Jawab Salomo kepada Tuhan, "Engkau telah menjadikan hamba-Mu ini raja ya Tuhan." Jawab Salomo. Lalu Salomo berkata, "Ya Tuhan, aku masih muda dan tidak tahu seluk-beluk perkara. Lagi pula rakyat-Mu banyak sekali jumlahnya. Maka karuniakanlah hamba-Mu ini hati yang bijaksana supaya dapat memerintah umat-Mu." Itulah permintaan Salomo kepada Tuhan pada saat itu. Nah, kemudian Tuhan mengabulkan permintaan Salomo, memberikan hati dan kebijaksanaan. Lalu tak lama kemudian datanglah 2 orang perempuan menghadap Raja Salomo. Yang pertama berkata kepadanya, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini tinggal bersama dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak. Pada waktu ia di rumah itu, 3 hari kemudian perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang bersama-sama kami dalam rumah. Tapi pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena tertindih waktu perempuan ini tidur. Lalu di tengah malam ia bangun, diambilnya anakku tuan, dan digantinya dengan anaknya yang telah meninggal. Oleh karena itu Tuan, saya datang ke tempat ini untuk meminta kebijaksanaan dari Tuan dalam perkara kami ini." Lalu dengan kebijaksanaan yang dimiliki oleh Salomo berkata kepada kedua perempuan itu, "Bawa anak itu ke sini. Nah, supaya kalian berdua dapat memiliki anak, maka anak ini akan saya
bagi dua menjadi dua bagian. Lalu apa kata perempuan yang satu lagi yang benar-benar dia adalah seorang ibu dari anak yang masih hidup? Tuanku, janganlah engkau menyembelih dan membagi dua anak itu, tetapi berikanlah anak itu kepadanya saja. Itulah jawaban dari orang tua yang sebenarnya. Tetapi dari perempuan yang satu lagi ia berkata, silakan Tuhan belah bagi menjadi dua dan bagilah kepada kami. Nah, dari jawaban itu maka Raja Salomo telah tahu siapakah yang memiliki anak ini sebenarnya dan siapa sebenarnya yang menjadi ibu dari anak bayi ini. Nah, disinilah kelihatan kebijaksanaan Salomo menjadi seorang raja, sehingga seluruh Israel mengakui bahwa kebijaksanaan Allah pada Raja Salomo untuk melakukan keadilan tidak salah lagi. Inilah Raja Salomo yang bijaksana, yang diutus Allah untuk memimpin bangsa Israel. Baiklah anak ibu, setelah ibu menjabarkan beberapa tentang kisah Raja Salomo, di sini ibu membuat kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yang perlu anak ibu ingat dan dapat lakukan adalah pemimpin yang dicintai masyarakat adalah pemimpin yang bijaksana. Dan pemimpin yang bijaksana adalah pemimpin yang dekat dengan Allah. Pemimpin yang bijak pasti akan memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Baiklah anak ibu, setelah ibu menjabarkan, menerangkan tentang materi kita pada pagi hari ini, di sini ibu akan memberikan tugas bagi anak ibu yang kelas 5. Tugasnya yang pertama adalah apa yang diminta Salomo kepada Tuhan? Mengapa? Kedua, mengapa kebijaksanaan yang diminta oleh Salomo? Ketiga, bagaimana Salomo memutuskan perkara dari dua perempuan yang memperebutkan seorang bayi? Yang terakhir, keempat, ada berapa slide-kah dari awal sampai akhir tentang materi Raja Salomo yang bijaksana? Nah, baiklah anak ibu, inilah materi dan tugas yang ibu berikan kepada anak ibu. Semoga anak ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Untuk menutup materi kita pada pagi hari ini, mari kita ambil sikap yang baik untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah memberikan kebijaksanaan kepada Salomo, sehingga Salomo berlaku adil dan bijaksana kepada rakyatnya. Berilah juga kepada kami roh kebijakan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa,